Oke, teman-teman, kita lanjut ya, kita bahas mineral. Kita cek MBMA. Nah, yang kemarin tuh ya sedikit dibahas di sini ya. Thank you Kak Putri yang udah ngasih ya. Jadi usulan penyesuaian tarif royalti tembaga. Jadi news ini yang bikin market kita jatuh salah satunya. Salah duanya ya sebenarnya virus, tapi kalau menurutku sih virus eh, ya lebay-lebaynya media lah gitu kan. Ngehubungin WHO lah dan segalanya. Tapi sebenarnya dari 2015 aku baca newsnya sih udah ada deh si hantavirus itu gitu kan. Kayak biasa lah, nggak tahu apa yang mau digoreng kan. Jadi ini salah satu bad news, yes bad news. Tapi aku sih melihat kalau misalnya perang yang terjadi, teman-teman ya, dari bulan 2 kemarin sampai saat ini, harusnya sampai bulan Juni closing ya. Berarti penutupan buku Q2 2026 harusnya hasilnya bagus nih buat saham-saham pertambangan. Jadi sebenarnya aku masih bisa taruh bet lah buat di komoditis kita tuh saham-sahamnya berpotensi untuk tetap naik kurang lebihnya ya ketika pengumumannya masuk ke Juli atau nggak ke Agustus kayak gitu. Jadi kalau misalnya di fase-fase ini teman-teman ngeliat harganya nanti ketarik turun, silahkan serok saham-saham yang berhubungan dengan mineral nih teman-teman ya. Karena dari tahun 2022 juga sama kan, ya kan, mineralnya ada tarif tembaga, ada tarif tarif royalti, ya ini salah satunya ya. Itu bikin turun juga, tapi kemudian kan naik gitu ya. Jadi Indonesia paling kuat komoditasnya, jadi kalau misalnya harganya jatuh, apapun newsnya di bawah teman-teman bisa serok lagi, kayak gitu ya. Nah, kita cek MBMA. Nah, MBMA ketarik 11%, sedih banget gitu ya. Sedihnya pakai banget. Nah, terus teman-teman lihat area satu support lagi di 550 ya buat si MBMA. Jadi selalu ngelihat bahwa kalau misalnya di sini udah break structure, ketariknya udah berapa? Hampir 50%. Ingat posisi-posisi flash sale karena yang namanya saham-saham kayak si MBMA ini recovery ini cepet nih ya. Waktu ketarik di berapa nih ya? Maret 2025 lihat gila naiknya cepet banget kan. Dan ini setelah dia ketarik berapa? Setelah ketarik kurang lebih hampir 58%. Jadi kalau misalnya di sini juga ke bawah ke 500, pantau dulu. Kayak gitu ya. Jadi kita lihatlah Senin. Nah, jadi karena misalnya penurunannya sampai 11%, sebetulnya buat ngelihat technical rebound itu ada, karena pas banget nih kita ngelihatnya memang dia di fase, memang fase-fase masih oversold gitu kan, dan ada berpotensi untuk naik. Kayak gitu. Tapi ya, di sisi lain kalau misalnya pun dia masih turun, at least teman-teman udah tahu nih, bisa dijadikan watchlist belum yang belum punya. Tapi kalau misalnya nyangkut gimana? Ya, teman-teman harus sabar berarti ya. Nunggu lagi dia naik. Tapi at least teman-teman udah tahu lah. Saham-saham kayak gini tuh potensinya untuk dia naik itu masih ada dibandingkan kalian masuk yang di gorengan gitu ya. Kita masih bisa baca flow-nya dan arahnya kemana. Ataupun kalau teman-teman averaging down, sebenarnya ada fasenya dia untuk kejemput lagi gitu ya. Karena komoditis base-nya. Jadi ini juga sama, ya palingan ngejar-ngejar satu liquidity sweep di sini ya 545. Jadi aku ngelihat kalau misalnya memang ketarik sampai 545 atau bahkan 535 ini masih bisa terjadi gitu kan. Nanti kita lihat view-nya seperti apa. Jadi untuk sementara wait and see dulu, kalau dapatnya di bawah lumayan, cicil pelan-pelan. Terus kita coba cek buat flow dari MBMA ya. Nah, ini mulai masuk lagi kan. Nah, ini yang sebenarnya mulai dilihat anomalinya. Jadi ketika harganya dibanting jatuh, ya kan 11%, terus teman-teman lihat ada yang akum. Nah, ini pertanda nih, pertanda bahwa masih ada yang minat nggak asingnya. Kayak gitu ya. Minat nggak asingnya? Oh, ternyata minat nih, cek dulu. Oh, tanggal 8-nya XLYP sama XC-nya masuknya gede. Tandanya apa? Nunggu dulu nih. Kenapa? Berarti tanggal 8 sebenarnya harus dilihat sih mereka ini average-nya berapa. Tapi kayak kemarin ya teman-teman ya, kalau udah ngeliat 3 pendekar di kiri, hasilnya apa? Hasilnya smart money-nya buang NI, CC, PD, dan LG dan DX. Jadi kayak memang sedikit agak ini ya, belilah ketika retail cut loss. Jadi biarin aja nih kalau misalnya turun ke bawah, toh teman-teman di sini dapat harganya lebih murah. Kayak gitu ya. Nah, kita cek buat seminggunya. Kalau memang seminggunya memang retailnya gede, memang nggak mau, nunggu dulu. Nah, di sini YP-nya gede ya. Nah, ini kalau YP-nya top begini nih. Nah, kita harus lihat nih, ini YP siluman apa enggak, nggak tahu ya. YP ZPOD sama AK-nya gede.
buang barang BK, LG, NI, sama PD. Ini nggak enak sih lihat YP-nya di atas ya. ZP, at least ada ZP, OD, sama AK lah. Jadi kalau dari seminggunya masih mix, retailnya masih di kiri semua. Kalau di tanggal 8-nya pas banget ya teman-teman ya, di kiri semua retailnya, pas buangan barang. Jadi pantau dulu, kalau dikasih lebih murah bisa tariknya di situ ya. ZP akum terus di MBMA, kacau ya. Cek aja. Oke, kita cek ya. Dari bulan April tanggal 1. Nah, ZP-nya akum terus. Bagus nggak? Bagus. Tapi cek, retailnya juga gede nih di kiri ya. Jadi kalau misalnya ZP-nya masih akum terus, at least teman-teman tahu, oh pegangannya di ZP. Selama ZP-nya masih akum, tinggal tunggu kira-kira bottom-nya di mana ya. Nah, itu yang perlu dilihat. Kalau misalnya ketarik lagi sampai 500-an, wah, ini enak banget nih buat kalian masuk. Kayak gitu. Karena kalau misalnya kita lihat demand area-nya, thank you ya yang udah mention tadi ya. Demand areanya buat si siapa namanya MBMA ya kisaran ini nih 535 sampai 555. Kenapa? Karena di posisi sinilah nih, di posisi sinilah nih ya, nih uget-uget di sinilah MBMA baru naik lagi. Jadi support ini kalau diuji ada potensi untuk testing area support kayak begitu. Oke, thank you yang tadi bilang di akum terus. Oke, sekarang lanjut lagi ke Inco ya. Nah, Inco juga bagus, tapi sebenarnya teman-teman harus lihat juga ini nikelnya mau dibawa kemana. Ini turun 13%. Lihatnya gimana? Tunggu dulu aja. Kalau aku sih ngelihat per Q3 ya, ya inilah. Kalau ngelihat dari fundamental, PBV Q3-nya kurang lebih 4.300-an, base-nya di situ. Ini apa nih? Ada earnings and revenue ya. Dia ending period-nya Maret. Nah, ini apa nih dia surprise ini? Estimate-nya, oh turun ya. Labanya turun. Nah, jadi yang masalah pernikelan juga itu harus dicek lagi teman-teman ya. Dalam artian ketika misalnya produksinya turun, harga nikelnya naik, ya sebenarnya bagus. Sebenarnya bagus, tapi kalau misalnya ternyata at the end-nya dia punya revenue turun, harusnya ini juga bakal ke impact di sini. Nah, kemudian lihat, ini udah 2 kali ya, hal yang sama 13% ketarik. Jadi kalau udah kayak gini, mau nggak mau tunggu dulu nih. Lihat testing sampai 5.000 berapa nih? 5.100, 5.075. Memang sih kalau ngelihat posisi di sini udah oversold ya. Tapi baik lagi, kita belum ngelihat dia golden cross. Jadi still wait and see dulu buat si yang namanya Inco. Kalau di sini lihat ada gap, ya ini ada gap sedikit 5350 dan belum semuanya ke testing semuanya ya. Ini belum ke hit lah di sini nih. Jadi lihat 5350 ya ke 5100 ini ada potensi. Jadi wait and see dulu. Kalau misalnya dikasih harga murah, ya baru sikat lagi nih di Medco ya, di Medco sorry di Inco. Nah kalau aku ngelihat area buat sell Inco paling bagus di mana? Kalau memang komoditis dalam bulan-bulan Mei ini masih ketarik lebih jauh, aku ngelihatnya daerah 4.700 atau 4.300. Ini spot yang paling bagus, kayak gitu. Sekarang kita lihat dulu, apakah asingnya jualannya gede. Kalau ternyata pas di bawah turun asingnya masuknya gede, nah itu bisa dipantau. Tapi kalau misalnya ngelihat mulai buangannya berturut-turut nih, 4, 5, 6, 7, 8, masuknya dikit, lihat lagi dulu, karena kita belum tahu dia udah selesai buang atau belum. Cek info. Per tanggal 8, cek SQKI masih ada, XLYP-nya di kiri, sama XC, wajar. Lihat PD, AK, DP-nya buang barang. Oke. Lihat lagi dari seminggu, NISQ masih akum, masih beli di sini ya. Tapi jumlahnya kecil. Lihat buangan barangnya tetap sama PD, ZP, AK, YU, BB, KZ, RX. Jadi mereka keluar nih. Dari seminggu terakhir ini mereka keluar dari ya saham-saham nikel lah ya. Jadi diperhatiin dulu kalau dia masih keluar. Wait and see dulu teman-teman ya. Karena candle-candle serem kayak gini sulit gitu ya. Nah, lihatlah nih. Testing nggak nih dia support 5100. Kayak gitu ya. Oke, tadi Tins ada nggak? Itu buat Inco ya. Next lagi Tins. Trading halt kan besok. Pagi meski pantau yang masuk cepat balik arah. Nah, ini sejujurnya nggak tahu ya. Media ngegorengnya gimana. Kalau misalnya ditanya apakah besok trading halt.
no comment lah sampai ngelihat di pagi ya. Next saya Teens ya. Nah, Teens kalau misalnya ngomongin katalisnya masih AI-an gitu kan, masih kepake, ya masih kepake. Tapi paling nggak pantau dulu teman-teman. Sini ya. Nah, ketika dia ketarik turun dan ketarik turunnya ARB, posisinya juga di sini sama gitu kan. Nah, dilihatlah kalau misalnya ARB sih sebenarnya potensi-potensi dia buat technical rebound tuh tetap ada gitu ya. Jadi kayak kebalik gini nih. Ketika teman-teman lihat harga di bawah arah, ya kan, ya misalnya arah ya, ketika di bawah arah kan ngelihat di harganya ketarik dulu turun ke bawah kan possibility-nya besar kan naik. Sebenarnya sama juga dengan ketika ngelihat saham, apalagi saham-saham gede ya, ke bawah ARB gitu kan. Ya kurang lebih lah ya ya kurang lebih lah ARB ya. Turunnya minusnya lebih besar dari 10% gitu kan. Ini harusnya dia untuk technical rebound tuh masih bisa ada gitu ya. Ya naik 3-4%. Kalau kalian yang suka ngincar-ngincar bottom fishing kayak gitu. Tapi sih aku mau ngelihat potensi untuk continuation dia untuk turun gitu ya, masih berpotensi. Jadi ini paling enak lihatnya di mana nyicil ya 3.000 kecil ya, 3.100 kurang lebih kayak gitu. Nah, lihat lagi momentumnya mau ketemu kalau dia crossing lagi ke bawah, ada potensi untuk lanjut ditarik ya ke bawah. Nah, sekarang kita pengen lihat buangan Inco kemarin ada yang serok, buangan Teens kemarin ada yang serok nggak? Ternyata enggak. Kayak gitu. Nah, ini harus diperhatiin. Oh, ternyata buangan kemarin eh, aslinya justru cenderungan buang. Ya kalau misalnya dilihat dari sisi buy-nya ada. Tapi kalau misalnya dihitung buy sama sell lebih gedean di sell kan. Nah, eh, ya mau nggak mau harus dipantau gitu ya. Nah, terus dicek lagi buat Teens. Nah, buat tanggal 8-nya ya. Nah, ini kan XL-nya di kiri semua. Ya kok ditarik lagi? Masih ada potensi nggak ya? Sebenarnya masih ada. Tarik lagi ke bawah gitu ya. Lihat lagi. Smart money-nya kayak KZ, IU, PD, AK, buang. Jadi, balik lagi. Masih wait and see. Teman-teman ya. Kayak gitu. Lihatlah 3070-an. Kalau misalnya ditaruh ke sini, terus udah mulai akum, bisa diserok. Tapi kalaupun nggak bisa, ya kalau dikasih ke 2.800 ya why not gitu ya. Karena balik lagi, kalau ngomongin saham-saham kayak Teens, komoditi ini ya kurang lebih monopoli market lah. Jadi buat timah gitu ya, sebenarnya harganya naik terus. Jadi kalau misalnya dibilang dari tesisnya sih masih akan terus naik. Tapi balik lagi karena squeeze dari pemerintah kayak gini nih, bikin sementara itu akan terjadi penurunan dulu. Nah, ini kita soalnya harus lihat juga, ini Senin berlanjut atau enggak gitu ya. Jadi, still wait and see. Kalau misalnya ketariknya lumayan dalam, baru nanti kita serok lagi. Kayak gitu ya. Next, Indi ya. IDX Indi. Nah, tadi yang bilang, apa nih, pengumuman MSCI tanggal 12. Nah, itu udah dibahas ya. Kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang telat ya, buat teman-teman yang telat, karena di awal-awal tuh udah bahas MSCI, kalau misalnya kalian telat, nih, nih, kalau misalnya kalian telat, cek ya di Ucup ya, nih, cek di Ucup ini, kalau kalian telat di sini, tadi di awal-awal kita bahas market ya, MSCI, IHSG kemana, itu udah ada view-nya, jadi mundurin lagi ke belakang, biar kalian nggak ketinggalan, kayak gitu ya, berarti telat, yes, betul, telat. Lanjut, itu buat Teens tadi, longlist kita di Indi next-nya. Nah, Indi juga sama, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ketarik-ketariknya tinggi kayak gini, harusnya sih teman-teman kacamatanya jadinya seneng ya. Kenapa? Karena kalau misalnya ketarik lagi ke bawah, teman-teman dapat harganya semakin bagus ya, semakin mantep lah. Tapi ya barangkali kalau misalnya teman-teman pun nyangkut, at least teman-teman sebenarnya masih bisa tarik napas, karena ya saham-saham kayak gini nanti baliknya cepet. Apalagi kalau kalian nyangkutnya di komoditis. Kayak gitu. Nah, untuk sekarang yang misalnya pengen ngincer Indi, tunggu dulu. Karena masih nggak clear, nggak jelas. Supportnya itu ke bawah lagi ya, masih 9% ke bawah. 2.800-an ini kita harus lihat dulu. Kalau misalnya benar-benar ketariknya jauh, dapat 2.600 ini cakep nih. 40% ke bawah ini cakep. Kenapa? Karena kalau nanti view-nya agak ketariknya lumayan jauh, disinilah sebenarnya area-area dia punya support kuat.
yang ibaratnya sweet spot lah buat teman-teman beli gitu ya. Nah, apalagi pas nih MA 200 udah dekat 2600. Ya meskipun di satu sisi kita ngelihat sometimes MA 100 itu bisa jadi katalis ya buat narik harganya technical rebound. Tapi balik lagi kita confirmation, kita cek konfirmasi dulu dari foreign flow ya. Pas lihat buangan 14M, harga ketarik ARB, kemudian teman-teman lihat 13M buangannya. Harusnya sih kalau kayak gini cukup bikin retail panik ya besok pagi ya. Indi sebelah kiri, AKPD, XL di kiri, lihat 3131, buangan barangnya BK sama RX sama YU. Nah, karakter-karakter ya, RX, YU, KZ, Smart Money ini ya, apa namanya, ketua-ketua kita ini ya, kalau misalnya memang buang barang ya, pantau dulu, kayak gitu, cek seminggunya, CCPDAK, XL di kiri tipis, BKRX-nya continue, buang. Jadi tunggu dulu, balik lagi teman-teman ya. Spot paling bagus di mana ya? MA 200 nih, kalau misalnya dikasih nih. Ini enak lah, chance buat naiknya tinggi. Kayak gitu. Next lagi, ADMR ya. Sebenarnya buat batubara juga bagus, tapi balik lagi kalau misalnya posisi kayak tadi tuh nunggu dulu. Nah, yang sebenarnya cakep tuh dari kemarin aku ngelihatnya ADMR ya. Banyak banget dia ngasih ekor di bawah. Tesisnya adalah MA 100 ya. Karena MA 100-nya di sini hitnya lumayan bagus gitu ya. Setiap MA 100 crossing dia kurang lebih naik terus. Nah, dan di sini juga sebenarnya teman-teman harus pantau 1780. 1780-nya drop, maka invalidasi nih buat dia naik nanti. Kayak gitu. Jadi nunggunya harus agak lama. Tapi ya layak lah buat dipantau lah ya. Nanti kita lihat kayak gimana di sini. Kalau misalnya ketarik di 1780 sebenarnya masih wajar. Tapi kalau misalnya ditarik turunnya jauh ya, gede 5-6%, mau nggak mau nunggu dulu. Karena sebenarnya yang aku lihat kalau misalnya dia bisa break dari structure di sini ya, ini harusnya continuation ke atasnya masih bisa. Tapi balik lagi, kita lihat dari flow, teman-teman. Kalau flow-nya masih nggak bagus, jangan dulu. Ya kan, ini buangannya makin gede. 2 hari terakhir, cek ADMR. Nah, ini kayaknya lumayan nih. 8 ya. YU, ZP di kanan, buang barangnya, coba XL, YP, sama XC. Nah, ini yang salah satu bisa dipantau lah, tapi jangan lupa juga ya resikonya dilihat. Keluar dari 1780 udah nggak oke. Itu sekitar 3% ke bawah. Karena kita sebenarnya ini yang perlu diuji adalah MA 100-nya. Ini MA 100 masih relevan nggak nih buat nahan harga jadi support. Kalau dia masih relevan harusnya naik. Tapi kalau misal ketarik turun, ya tunggu dulu nih. Cek testing di 1700. Karena apa? Karena kalau misalnya di sini ditarik gitu ya, harusnya di sini lumayan nih. Kita benar-benar dapat satu support lagi yang relatif lumayan kuat. Gitu. Jadi pilihannya antara dia tetap bisa stay di 1800 atau dia ketarik sampai 1700-an. Kayak gitu. Itu aja sih buat ADMR ya. Nah, inilah salah satu yang sebenarnya cakep nih. Tapi kalau belum direspon mau nggak mau nunggu teman-teman ya. Next, NCKL ya. Nah, NCKL, nah ini MA 200 kan lewat nih. MA 200 saya lewat, lihat nih. Masih ketarik di sini. Nah, ini sebenarnya ada gap nih ya, nggak kasat mata nih di sini nih. Ini ada gap di 985. Jadi kalau misalnya besok itu ketarik turun ya di gap sini, teman-teman. Nah, nih. Wajar nggak? Wajar ya. Nah, ntar nih. Apa nih? 985. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman lihat di 985 ini, di sini kan sebenarnya posisi daripada stokastiknya udah GC ya. Golden Cross. Harusnya sih kalau posisi-posisi gini ngelihat dia buat technical rebound bisa. Tapi karena dia udah pas banget, ya putar balik di sini dan MA5-nya juga dia crossing ke bawah. Jadi buat lanjut lagi dia turun masih berpotensi. Disinilah nanti teman-teman lihat 985. Ingatnya gini teman-teman, kalau misalnya 985-nya dikasih terus ditarik turun lagi, teman-teman lihat di 950. 950-nya 2 kali support double bottom langsung naik.
Ya kalau misal ketarik sampai 950, kalian bisa lihat ini triple bottom, harusnya naik juga gitu. Jadi lihatlah NCKL 985 ya kan, kalau misalnya dia mulai ada uget-uget atau asingnya udah mulai akum, ada potensi naiknya cepet, atau kalau misalnya ketembus lagi, ya lihatlah 950, baru areanya bagus banget nih, supportnya 3 kali diuji. Kayak gitu, cek buat NCKL ya. Masih buang, tunggu dulu, sabar-sabar. NCKL, TP-nya ini kayaknya TP-nya akum terus ya. TP XL XC-nya di kiri. Nah, ZPRX AK masih buang barang. Cek seminggunya, BK-nya masuk. At least teman-teman lihat, oh seminggu ada yang nampungin barangnya. Tapi balik lagi kagak tahu posisinya di mana nih, kurang lebih bottom-nya. Lihat dulu, oh ternyata AI sama RX-nya buang. Jadi BK-nya masih ngumpulin sendiri nih, barang sama si TP. XL-nya pantau dulu, kalau misalnya masih ketarik turun, biarin dia keluar dulu. Gitu ya. Ini nggak hit terus ketarik turun. Oke, gitu ya buat NCKL ya. Kalau misalnya ditarik 950, kalian bisa sikat. Tapi untuk sekarang, wait and see, jadikan ini watchlist ya. Gitu. Oke. Next, NICL. Nah, ini NICL ARB nggak sih kemarin sih? Ups. ARB nggak nih? Oh, 8%. Nah, NICL kalau misalnya teman-teman ngelihatnya di sini ya, begini, pas turun 805, sebenarnya apakah bro sudah oversold? Ya bro ini sudah oversold gitu di sini ya. Kayak gitu. Mempertimbangkan sih sebenarnya harusnya ya kisaran-kisaran 730, jauh nggak sih dia 0,6-nya nih? Alah, pas banget lagi 630. Ya paling nggak lihat lah nih teman-teman ya. Posisi 800 ini besok bisa keklaim atau enggak. Kalau misalnya nggak bisa keklaim, ntar ya. Nah, kalau nggak bisa keklaim ya 730 bakalan dia punya jadi support. Jadi harus dilihat dulu. Kalau misalnya 730-nya drop lagi, nah ini ke 630 buat nutup gap di bawah si NICL. Lihat lagi, atas sampai bawah turunnya berapa? Sekitar 60% something. Jadi harusnya sih sampai gap itu sekitar 70-an. Paling nggak sampai 730 lah dipantau nih. Ini ya, sampai 730. Nanti lihat nih uget-ugetnya. Even besok juga bisa dicek sih, dipantau ya, bukan berarti langsung beli. Kayak gitu. Kenapa? Karena ya udah masuk area-area ini sih, apa namanya, flash sale ya, ke diskon gede. Balik lagi nih, sahamnya agak-agak kering. Hati-hati. Ya, NICL buang lagi. Cek kalau misalnya retailer rame mau nggak mau nunggu dulu. Ini seminggunya, ya XL di kiri, ada XC, buangan barang AI, PD, sama AG. Kalau dicek tanggal 8, PI masuk ya, PI masuk, ada XL di kiri, jumlahnya kecil, AI, BR, sama CC-nya masih buang. Wait and see dulu buat NICL. Kurang lebih begitu teman-teman ya. Jadi sementara banyak kan yang masih wait and see dulu nih, pantau-pantau ya, karena belum ada kejelasan. Tapi kalau misalnya ketariknya nanti udah makin lama makin dalam, udah mulai kelihatan uget-uget di bawah, candle-nya mulai pada hammer, disitulah teman-teman bisa coba untuk titip sendal. Gitu, oke?